salam buah semangka. Jawab salamnya langka. Tak bisa. Man sallimal muslimuna faradda alaihi sallat alaihil malaikatu sab'ina marrah. Walam radda alaihi faradda man hum ma'ahum summa yal'anu sab'ina marrah. Kalau ada orang Islam ngucapin salam, dijawab salam itu, maka yang menjawab salam mendapatkan doa dari malaikat 70 kali doa. Tapi kalau ada orang Islam ngucapin salam, dia ngejedok, maka tenang, ada yang mewakili Pak, yang menjawab salam. Manhum ma'ahum, yang berada di antara kalian, paling tidak inna alaikum lahafizina kiraman katibin. Jadi malaikat-malaikat yang berada di sisi kiri kanan kita Pak, yang menyambut salam itu. Namun setelah mereka menjawab salam, kemudian mereka melaknat 70 kali laknatan kepada orang yang ngejedok. Kali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah markisa. Jawab salamnya kepaksa. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati salasuna kadzabun kulluhum ahzamun nabi. Inni khatimun nabi la nabiyya min ba'di. Sadaqallahul azim, sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, alhamdulillahi rabbil alamin. Peratur pemerintah yang sama-sama kita hormati, mukarramun para guru, alim al-alama, asatidah al-asatidah, para masyayikh, bil khusus Ustaz Idris Afkar, atau saya nama aslinya karena akun Facebooknya itu. Kemudian mohon maaf para asatid wal asatidah yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya yakin banget di sini gentongnya ustadz ustazah. Kalau sampai saya sebutin atu-atu nih, ini kayaknya nih nggak kelar sampai jam 12. Masa saya cuma ngabsen doang, ntar gue jengmak dari amplopnya. Hadirin wal hadirat, terutama para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh politisi, tokoh pemerintahan yang sangat saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik kaulah muda. Insyaallah kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka menghadiri acara peringatan hari lahirnya junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena situasinya nampaknya sudah mulai dingin-dingin empuk, langsung saja saya masuk materi. Kita mengenal lebih dekat silsilah dan karakter baginda Rasul, akhlak baginda Rasul. Baik, dari silsilahnya dulu. Saya hanya ingin menambahkan dulu yang sering kita dengar. Kita ini ya biasanya dikenalkan oleh guru-guru kita dari mulai kakeknya. Kakeknya itu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf kesananya. Orang Arab rata-rata bapak ibu itu 10 keturunan kesononya apa? Kita kenal. Orang guru-guru kita kadang-kadang beranak kira tahu. Nanya, mak saya dulu beranak tanggal berapa mak?
Tahu orang segituan tuh, engkau ngajirinin lagi Galileo. Iya. Sekalinya ketemu bulan Safar. Maka gak ada di KTP 13 Safar. Baginda Rasulullah itu punya kakek namanya Abdul Muthalib. Ternyata Abdul Muthalib ini yang sering kita dengar punya anak 10, enggak 10 Pak, semuanya 16 Bu. Ntar kita hitung nih. Cuman 16 ini mohon maaf kalau kata orang kampung ini dari 5 biang, dari 5 emak. Lagi dengan banyak, emang enakan banyak ya Pak ya. Ngeper Bu. Orang ada ibu di sini diem banget ya. Coba kalau nggak ada ibu-ibu di sini cenanaman. Kita sebutkan, ini sumbernya dari Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Yang istri pertama namanya Nutailah binti Zainab, anaknya 2, Dinar dan Abbas, laki-laki. Mari kita hitung biar pas, laki 10, perempuan 6, berarti 16. Dari istri pertama. Dari istri kedua namanya Halah bin Hulaib. Halah binti Hulaib punya anak 4. Ya, lanang 3, wadon 1. Yang lanang Hamzah. Nah ini palang dadanya nih, pembela perjuangan Islam yang mati syahid saat perang Uhud ya, di tangan siapa? Wasyik, seorang budak hitam ditikam dari belakang dengan tumbak, habis jasadnya itu diacak-acak Pak sampai nggak kenal wajahnya, nggak kekenalan. Kemudian perutnya dibelek Pak, diambil hatinya digoreng Pak sama induk istrinya Sofan sampai begitu. Luar biasa biadabnya, makanya Rasulullah geleng-geleng kepala menangis saat kejadian itu. Hamzah. Yang kedua Muqayyim, 2 lanang. Yang ketiga Hajar, 3 tambah 2 tadi berbisa kalkulator. Jadi bang 2 tambah 3 pada 3. Ibu bersekolah kalau sih kok. Itu nggak jedok lah ini. Tadi 2, sekarang 3. 1 perempuan Safiyah namanya. Cek, pernah cek kita cek Safiyah. Bukan kau. Yang ketiga, dari istri yang maaf, mungkin terlalu capek. Mohon maaf sih. Minum dulu boleh ya Bu? Minum kopi. Jam 3 baru pulang Bu. Ayo be, ayam-ayaman musim muludan saya. Ntar kelor, ntar ke Kidul, muter be Bu kayak orang gila. Alhamdulillah, makanya di musim baik bini Bu, sampai bini saya jarang kecolek-colek. Tadi dia di rumah mau berangkat lagi, lah belum ketemu orang saya tuh dia tadi pulas. Bilang Papa mau kemana lagi sih Pak? Ustadz Idris Afkar mah akan kemarin. Dia ngepil, bukan nggak kesini, emang nggak kesini orangnya, panitia kayak emang nggak kesini, iya, enggak manjar-manjar aja, enggak sih. Cuman kan kita ini kewajiban, iya dah, andainya Pak, katanya Bapak naik panggung baik, kapan sih naik pinggang? Ngebagiin bini-bini gua, tapi jarang ketemu kayak gini kan Ustadz mampu kawin bentaran banget anak 6. Orang di mana rebet kayak begini. Udah pakai celana, udah kayak ketemu bini pas enggak gitunya bini gua. Lanjut. Ini Fatimah binti Amr Pak yang ketiga. Ini anaknya 8 ini mah. Banyak deh nih, rupanya rada benol deh nih, rada merenang nih jadi wadon nih. Sering ramas, urunan di mana nih, awaknya kayak wangi, urunan jadi sering digilir. Makanya anaknya sampai 8, 3 laki-laki, 5 perempuan. Jadi kalau perempuan udah pas tuh, 5 tambah 1 tadi jadi abang nggak bisa. Udah gua tuntut. Nah ini 8 orang, 3 laki-laki. Pertama Abdullah, bapaknya Nabi.
Yang kedua, Abdul Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali. Jadi Nabi sama Sayyidina Ali misanan. Tuh, kalau orang kampung menyebutnya misanan. Ada yang ngomongnya misan mindon gitu. Nah kalau sama saya misan makan misah mindo. Atau kalau orang kota nyebutnya sepupu. Ya sepupu, makanya diambil mantunan Sayyidina Ali. Abdullah, Abu Thalib, satu lagi Zubair, itu laki-laki. Yang 5 Atika, Safna, Fatma, Barora, Umamah. 6 selesai. Enggak ada. Celilis enggak masuk, Cingneng enggak masuk. Maksudnya jangan ikut-ikut. Bukan. Dia mah pengen yang masuk bae, Dede, Lilis, Neng enggak masuk. Jeung Sri, kok jeung Sri mah rewel mah. Maaf Ustaz. Saya mau begini kan pesen panitia. Ini yang bagaimana? Kata dia, saya mau apa? Saya bilang tadi. Mau ceramah mau bagaimana? Saya bilang. Hah? Mau banyakkan isinya? Oke. Banyakkan kuahnya, oke. Isi sama kuah sama, oke. Atau kuahnya doang kita kokoh, oke. Milih kokoh, iya saya kokoh. Gampang. Ya jadi begini udah acaranya. Itu mau dipanggil lagi syukur, orang apa maksa. Nah, jadi 8. Nah kemudian, ya berapa tuh tadi? 8 tambah 6 berapa bu? 14. Nah kemudian dari istri yang bernama Samra binti Zunduk, 1 Harisah. Ini biang kerok. Ini yang ngajak-ngajak perjuangan Islam, bahkan beberapa kali ini akan membunuh, memusnahkan Rasulullah. Harisah sampai matinya gak masuk Islam. Siapa nih yang kerok 1 lagi? Entar ada Abu Lahab. Masih sejarah, masih sepupuan. Ini Harisah sampai matinya warisin anak nanti Sofyan. Sofyan saat nyerang perang Khandaq paling depan, saat terjadi perang Uhud paling depan Sofyan itu. Baru dia masuk Islam dalam sejarahnya ketika Futul Mekah. Sofyan. Itu dia Rasulullah nggak respect awalnya. Kenapa? Buatan kejam sama ponakan besegitunya bahasanya. Nah, makanya kalau misalkan di sini masyarakat ada kita punya niatan menjadi apa kayak tantangan terberat bukan dari orang lain, dari keluarga dewe. Buktinya kalau calonan lurah emang sampai jadi pengarang ponakan, mamang, sepupu yang begitu tuh. Orang-orang norak. Orang masih dapat duit beres. Udah tahu dulu kerjaan lu. Nah, satu lagi ini Labana bin Hajar. Labana binti Hajar, 1 anaknya namanya Abdullah bin Hisham alias Abu Wahab, biang kerok, garda depan penghalang perjuangan baginda Rasulullah, sampai dipiralkan dalam Al-Quran 114 surat, salah satunya adalah nama Allah tercantum di sana. Yang kepala suratnya adalah Tabbat Yada Abi. Kalau pengen tahu sekarang ibu-ibu di Mekah ada kuburannya Pak. Itu benar-benar diazab dengan azabun muhina, azab yang sangat hina Pak. Matinya aja lepra, tulangnya sendinya pada copot, busuk, bau sekitar kampung. Tuh orang kalau dilaknat, kalau orang durhaka, jangankan hidupnya sampai matinya bikin susah orang. Di Arab ada kampung namanya Abu Lahab, kampung Abu Lahab khusus 200 meter masih kecium baunya. Soalnya waktu dia mati nggak ada yang mau ngurusin karena bau, akhirnya ditimpukin pakai batu, pluk sampai ke gunung tuh batu. Karena memang dikuburnya pakai batu, masih ada lah celah-celah angin 200 meter karena bau, orang semua minggat. Baru lagi yang tanah cuman baru AJB Pak, yang sertifikat ditinggalin kan bikin dasar orang. Enggak ada yang mau nempatin, kagak laku orang bau. Siapa yang mau beli tanah di situ? Tapi lihat
orang yang diridhoi Allah, para wali, contoh Syekh Kuro. Seluruh kampung yang punya pekarangan lega jadiin parkir orang ziarah. Satu mobil parkir 20.000, hitung dewe kalau 2.000 mobil, hitung dewe untuk sini gua. Nah, ini temanya mau dibahas apa enggak? Saya juga nggak tahu. Tadi nggak tahu ya sih. Soalnya kalau nggak dibahas nanti kasihan. Soalnya ini boleh capek-capek. Kita ambil suri tauladan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siap? Itu aja. Oke, siap? Berat loh Pak. Kalau saya bahas nanti banyak yang kejeblok Pak ini. Banyak yang keserempet, buayanya minggir dikit. Soalnya kalau Bapak Ibu terima dengan nafsu, innan nafsa la'ammaratun bis-su'a. Kalau nafsu nggak mau yang cakep-cakep, nasihat nggak mau yang cakep-cakep. Dia nurutinnya pengennya yang jelek-jelek, itu nafsu. Makanya kalau orang ngajarin bener kesel. Gampang Pak. Ini orang kira-kira yang dominan apa? Imannya, akalnya, apa nafsunya? Kalau memang dia kesel, diajarin dan nasihatin, berarti yang dominan adalah nafsunya. Indikator itu. Gampang mengenali orang. Orang suka merengut nih, muasalah, banyakan dengki untuk atiknya. Ya habis orang pakai cincin, dia merengut. Orang beli kalungan, dia merengut. Begitu, iri baik bawaannya. Itu kan bukan merusak orang, termasuk dirinya. Coba tangga beli mobil baru, meriang. Iri orang sampean. Iya, tangga bikin rumah gedung, masuk rumah sakit. Tipes, encok, usang urat pada timbul. Lah tetangga beli tanah, beli sawah, mati. Mati, masa orang kaya dia mati. Baik. Diriwayatkan oleh Abu Zafar dari Abdullah bin Basar dari Urwah dari Abdurrahman dari Abdu bin Abdan dari Aisyah radhiyallahu anha. Makhrajul hadis at-Tirmidzi. Ya. Sanadnya biar disebutkan. Berarti yang meriwayatkan langsung bininya. Ini kalau mau nyontok akhlak baginda Rasul. Kita ungkap sepakati dalam konteks rumah tangga aja. Sebab kalau ranah kepemimpinan ini semua bukan pemimpin sih. Jadi yang pasti semua kita adalah kepala keluarga atau suami dari istri kita. Ini kayaknya di lebah ini nih ibu-ibu rada menang banyak nih kalau dibahas ini. Siap bapak-bapak nggak apa ya? Mual jengkel, mual apa? Haji mual marah, mual ngambek, mual ambekan. Pertama, baginda Rasulullah adalah seorang suami yang sangat penyayang terhadap istrinya. Bukti beliau sayang terhadap istrinya ketika ditinggal mati oleh Siti Khadijah, nangis berbulan-bulan. Sejarah mencatat tahun kematian istrinya disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan buat beliau. Makanya dalam sejarah Aisyah hampir cemburu. Kenapa? Karena baginda Rasul kalau keingetan Siti Khadijah, dia mencucurkan air mata, bahkan sesekali yang bibakain syadidah, menangis terus. Aisyah sampai nanya, Bang, abangku sebutannya Khadijah mulu, naluri perempuan, Bang. Apa salah saya Khadijah yang telah melahirkan anak saya yang rela berkorban sampai miskin? Ya. 3/4 sahamnya buras semua, rumah-rumahnya buras untuk kepentingan perjuangan Islam. Apa salah saya kalau mengingat? Ditinggal mati berbulan-bulan ibu. Itu Rasulullah nangis. Ada orang sini yang ditinggal mati sama bininya nangis berbulan-bulan. Baru-baru ada sini. Di kampung saya ada, Bu. Masa lagi bininya mati orang tahu. Orang kebangetan boro-boro nangis bininya mati orang tahu.
Ini ceritanya begini, emang bininya bengek udah lama. Ya namanya bini bengek kan nambakannya pada tidur. Ntar dia bangun, dia udah biasa begitu. Ya satu ketika dia udah ngeloyok ke sawah, dia pikir yang bini bengek dari dulu. Mau diapain? Taruh umpamanya dicekokin daun saga udah bosan. Lagi apa habis buah pukul daun saga. Kebabak-babakannya ditelan. Emang penyakitnya belakang, udah panas. Nah sampai sawah, bininya kata dia mati tidur dia. Pas dibangunin pulang, kaku, mati sampai karang baru balik-balik. Tuh Pak Rasulullah sama bini. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penyayang banget sama istri-istrinya. Kalau kemana-mana kagak lupa bawa tentengan buah tangan, ada baik bebawaannya, ada baik oleh-olehnya, walau hanya sekedar sebungkus korma. Ibu pernah dibawain sama laki pulang kerja, apa kek? Aku ngapa aku dilupain lu kok belain jenong. Nah, jangan takut lah ada gua. Nah kira-kira berantem ayo lah. Kita lari bareng-bareng. Nah si jenong itu. Jadi bini ditakutan banget. Kalau udah be jenong udah ngelaporin tindakan KDRT ayo terus maju pada dicabut. Baik, alhamdulillah kita doain bagus orang Islam doain. Pernah sampai suatu saat baginda Rasulullah, kalau bahasa kita sedekahan, Rasulullah dapat kebagian dua roti. Itu roti mau dicaplok sama baginda Rasul, bahasa kitanya dicaplok kan. Mau dimakan, ingat bininya, ditunda, nggak jadi. Ada orang lama yang begitu. Mau makan bakso semangkok, ingat bini, jadi 2 mangkok. Dicaplok semua. Lagi yang laki PA. Ini ngomong terus ini. Aduh mah cincai, udah ganti aja materinya, gua ganti gua. Kan tadi udah perjanjian, MOU-nya udah jelas. Ora jengkel ora ya, marah-marah ora, ya ora ambekan ya ora. Ini kali susu kali ora anu kali. Itu makanan mau dibagiin kapan? Enggak, kalau maksud gua kalau mau bagiin sekarang dijeda dulu waktunya. Sekarang gua ceramah terus makanan dibagiin. Kalau ustad bu digelar sama makanan, kalah ustad kalah. Ustad ngomong lagi gua yang kuntet jenuhin MJT kalah. Nah orang ustad mau kenyang. Susu dulu tuh ya. Jadi mau yakin aja ya. Lu pengen ya. Satu dulu. Ya Allah. Mudah-mudahan jadi sembuh. Nggak batuk baik. Itunya saya nggak akrab nggak coba-coba sama susu bu. Kalau susu kalau buat saya nggak enak di perut. Susu mah enakan di dada. Ya bagian dah. Coba gini ibu jangan gitu. Nah ibu ntar cuman baik pikirannya brongkosan dulu. Maka kalau di mana-mana nggak siang nggak malam. Bapak mah nggak tahu gitu. Gini bapak kalau malu-maluin tahu. Ini apa sih digawat dipukulin? Itu mah heran. Kalau tetangga kampung saya
Lah bener-bener dandanan cakepat, bininya diajak ke tempat hajatan, kondangan sampai tempat kondangan hilang. Lagi nyariin, pas disingkap di bawah meja, lagi mengutin botol aqua. Udah telel itu. Masih dibagiin ya bagian. Kalau kata saya mah dibagiin malah mah diaur ge ntar ge mantap deh. Iya, udah bagian mau pinter-pinter. Yang pinteran yang udah dapat banyak. Bagian. Iya, benar. Taruh makannya sama di rumah ntar gobiat dia lagi. Bukan, gue ngadepin orang makan ntar gue iri. Kan tau deh, gue baru nyampe minum dia belum, gue baru makan. Udah jadi udah itu suruh buru-buruan, jangan lupa jadi lah tinggalin orangnya udah habis ya dah begini masih sore. Nah kalau udah bagian kan jon-jon ya Bu ya, orang jadi pikiran. Soalnya kalau belum kebagian pasti jadi pikiran. Nah bagian gue mana? Kan enak buat pulang ngaji Mindo. Mindo kalau udah berkat, nah, kalau berada. Memang mestinya ini cuma sekedar masukan. Jadi panitia mengadain lagi kalau memang ada pembagian konsumsi sebelum cermah break ada jeda 15 menit dalam protokolnya kan gitu masukan ya. Kalau enggak ya terserah. lanjut baik, kita kadang-kadang mohon maaf sebagai seorang suami itu, orang laki itu menganggap sesuatu yang kecil itu dalam rumah tangga dianggap sepele. Tidak loh Pak. Karena hal-hal yang kecil ini adalah bentuk perhatian kita terhadap istri kita, terhadap keluarga kita. Memuliakan istri kita itu dengan cara seperti itu Pak. Membahagiakan hati istri dan anak-anak itu pahalanya besar. Alladzi afdalu ajrahu tasaddaqu li ahli.
Yang paling gede amalan sedekah itu paling utama ganjarannya adalah sedekah terhadap anak dan istri kita. Tanya istri kita, kalau misalkan kita dari mana-mana bawa buah tangan, itu bukan soal buah tangannya, bukan soal jeruknya, bukan soal rambutannya, bukan soal manggisnya yang hanya setengah kilo, tapi persoalannya adalah perhatian suami terhadap istrinya, betul? Benar kata dia, Pak. Makanya udah mulai hidungnya udah negar gue lihat. Kadang-kadang udahlah, biarin, malu udah tidur. Ya kalau udah tidur ya cara. Tadi belum saya lanjut, baginda Rasulullah itu, Pak, kemudian dia nerima roti yang dua itu, dia tunda makannya, dia tenteng bawa ke rumah, sampai di rumah istrinya betul sudah tidur. Aisyah itu sudah tidur, Siti Aisyah itu. Tapi begitu lihat tidurnya tuh miring. Kan gini cara Rasul kanan benar. Jangan lupa baca doa ya Bu ya, minimal kulhu 3 kali, sholawat dan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu amalin, baru kita baca doa tidur. Gimana baca doa tidur? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Iya baik dia mah yang ngikutin orang ngaji begitu. Itu doa makan apa doa tidur? Kenapa lu orang yang ada konten pisan? Ngabong-ngabong dapat berkat tuh kan? Ya ini udah kesini lebih dekat kan? Ya itu dia kalau mengaji terus, kalau orang ya orang bubar. Gue mah senang aja bubar. Sini di musola nggak apa-apa kali ya. Lanjut ya Bu ya. Nah, silakan tertib dulu. Mudah-mudahan hujannya berhenti dan kita bisa. Maaf ibu-ibu, nah ibu-ibu pun punya pengertian, ya. Artinya di sini harus saling pengertian. Jangan mentang-mentang kemudian saya ngomong begitu, Rasulullah ngajarin begitu, main pesen aja, tunggu biarin. Itu mah kesadaran dia mau contoh atau tidak, ini nggak usah dipaksakan juga. Saya kalau saya khawatir begini, takut nanti mentang ngomong begitu laki asal mau berangkat kemana aja dengan pesen baik. Jangan Pak, jangan lupa ya nanti beliin Pak, jangan lupa ya nanti itu adakan di ujung jembatan tukang sate. Nah adakan itu yang di bawah pun pete, atau yang di ini Pak, yang di ini aja nih, yang di pom itu kan ada tukang bakso tuh. Jangan, biarin aja. Kadang-kadang yang begini juga jadi beban. Laki usaha untung belum tentu, gitu kan? Yang dagang laku belum tentu, yang kerja gajian belum tentu. Siapa tahu diundur tapi ibu udah banyak pesenan, misalnya. Nah, apa-apa bakso nggak boleh. Jadi orang perempuan, Bu, jangan mata baksoan. Maaf Pak. Ada mata baksoan ya. Karena gini nih ya, maaf nih saya boleh cerita ya. Ini real Bu. Di kampung saya mohon maaf ada supir truk ceming namanya. Supir truk. Itu bininya mata baksoan ceming. Itu dia mau berangkat narik kayunya meter Bu, kadang-kadang laku, kadang-kadang orang. Apaanan? Itu bininya belum apa-apa Bu. Ming, nyebutnya ke namanya. Tuh jangan Bu, songong. Siti Aisyah nyebut lakinya jabatan, ya Rasulullah jabatannya kalau ibu punya istri lurah, Pak Lurah, tidak ada salah. RW, Pak RW, Pak RK, umpamanya lakinya Upas, Pak Upas. Tidak apa-apa. Ming, jangan lupa Ming, ntar gue beli bakso. Narik kagak seharian ngejentul di terminal Pak. Musim hujan truknya kotor.
Dia daripada kagak ngapa-ngapain kan akhirnya dia cuci truknya. Nyuci truk nggak ada pak, nyuci truk di seting nggak ada, dikerubukin kepang kan. Nah si Eming ini kan diguyangin. Akan kalau ngeguyangin itu orang dia nyebur, ya dibuka baju dibuka, celana dibuka, tinggal sempaknya doang. Sempak buat satu bubar. Selesai nyuci truk, baju dipakai, celana dipakai, sempak dibuka. Emang orang basah ditaruh kan di plastik, dikantongin di plastik. Begitu pulang malam, melihat si Eming bawa kantong plastik, gini mah girang banget. Muasara basok, nggak tahu mah sarungnya. Basok. Begitu buka hordeng tuh bininya, basok. Lah itu bininya pigal banget. Orang disuruh terus ke dapur wae. Mangkok 2, piring 2, garpu sendok 2. Iya, meja sampai pernah teraplak sampai rapi, taruhin meja 2. Pas begitu, assalamualaikum kata si Eming, waalaikumsalam. Lah si Eming berdiri. Bingung itu bunyi gua kesambet ini. Lagi merenang banget. Lang lihat si Eming menjogir baik, bininya orang sabar. Udah ngapa Ming? Tuang itu baso parah lu tuh, tuang dewek sempak gua. Jadi mulain besok pak kita dari mana-mana nyenengin hati bini pak, mampir di tukang buah. Nah ini nih rambutan yang udah bini gua mules. Nah ini duren mau ratulian dia dari dulu gitu bauan baik gitu pak. Nah ini nih kali ini apa manggis ke rumahnya dia mau tapi mau. Wah ini bening bernuk pak. Oh gedean. Iya, namanya rada gede. Pakainya orang hujanan ini ya. Ntar udah pada belasah tuh baru. Hati. Jadi ada buah tangan Rasulullah itu sayang sama istri, kemudian baginda Rasulullah sama bininya. Ini kalau mengikut akhlak baginda Rasul. Jangan kata sakit istri diamnya ditanya Pak. Diperhatiin, karena ini penting. Penting perhatian seorang suami terhadap istri. Ma'akroman nisa illa karimun wa ma'ahannan nisa illa lahinun. Tidaklah suami itu dikatakan mulia kalau dia tidak memuliakan istrinya ya. Dan hanya laki-laki yang hina yang suka menghinakan istrinya. Jelas. Jadi makanya ya Islam melarang keras adanya tindakan kade. La tadribu wujuha, nggak boleh main pukul-pukul ya. Au qulubuha, nggak boleh juga nyakitin hatinya. Suatu ketika Abi Dzar Al-Ghifari itu pernah Pak ditegur oleh Rasulullah, keras teguran itu. Maju kali ini. Iya, bikin deket banget. Gue jadi orang pede, Bu. Jadi orang jelek, Bu. Ya udah kalau nggak udah nggak apa-apa. Ya. Begini ceritanya. Abi Dzar Al-Ghifari itu pernah ditegur oleh baginda Rasul. Satu ketika Salman Al-Farisi main ke rumah adiknya, perempuan. Nah, adiknya ini dinikahi oleh Abi Dzar Al-Ghifari. Gitu loh Pak Bu. Nah dilihat adiknya itu kumal. Tahu kumal? Ceprit, kagak dandan. Bedak kayak kagak. Nggak pakai lipstik, nggak pakai apa. Akhirnya adeknya ditegur dong sama abangnya Salman Al-Farisi itu. Dek, lu kira-kira deh lo jadi bini orang, ntar laki lu selingkuh lo.
Ntar laki lu demen orang lu, emang apa sih bang? Lalu lu kagak dandan aja, baru laki-laki lu. Lah gue yang ngeliatin yang abang lu jemput. Emang apa? Lah lu kagak dandan aja itu. Tuh bu, ini cara kitanya nih. Lu gak dandan aja orang menyisir kayak apa dia memerna deh jadi gini orang. Nah saya dandan buat siapa? Lah buat laki lu masa buat tukang ojek. Bang, laki saya nggak pernah ada di rumah. Sekalinya di rumah, kelayang koyong, kali nanya saya begini begitu, ngapa lu no, ngapa lu jenong, hah? Ora apa, pengen apa? Ora. Terus laki saya jarang pulang bang. Di mana? No, di musola, no. Ngapain tahu? Gitu kira-kira. Zikir kali tahu. Ora kali rasanya metakut, banyak utang. Panggil Pak, panggil Abizar Al-Ghifari. Apa kata baginda Rasulullah? Ya Abizar Al-Ghifari, Allah punya hak untuk disembah, Rasulnya punya hak untuk diikuti, sedangkan istri dan anakmu punya hak untuk diperhatikan. Enggak boleh begitu. Ketimpang melalaikan salah satu hak, dosa hukumnya. Kata Syekh Al-Mubarak, Abdurrahman Al-Mubarak, itu dia bilang ada satu dosa yang tidak bisa ditebus dengan pahala puasa, tidak bisa ditebus dengan pahala sholat. Dosa apa itu? Dosa menterlantarkan anak dan istri. Makanya mulai besok Pak, kalau bini kita jangankan sakit, diamnya tanya Pak, biar dia senang. Istri kita diam, datengin, Mama ngapa sih diam baik, pengen dibeliin emas ya. Ibu senang, pengen dibeliin gelang keroncong ya. Ibu senang, senang baik jenong lo. Ibu bapak-bapak senang ora. Gitu Pak. Bapak kalau mandang istri dengan penuh kasih sayang Pak, nanti di akhirat Allah pandang Bapak dengan penuh kasih sayang. Rasulullah ngajarin begitu. Emang ada sejarah baginda Rasulullah marah-marah sama istri? Kagak, pisan kagak. Mana sejarahnya? Nah, maaf ya, makanya tuh banyak kepentok termasuk saya keserempet. Iya, ya kadang-kadang perhatian, kadang-kadang kagak, kan gitu kira-kira. Ini buat nasihat agama buat kita semua Pak. Usikum wa nafsi kita, wallah, untuk semua. Bukan Papa juga, saya juga lagi belajar untuk jadi orang baik, mengikuti akhlak baginda Rasulullah. Nah seperti itu. Jadi perhatiannya itu nanti Allah akan pandang. Jangan mandang bininya, harus ikhlas memandang istri Allah. Bersyukur istri gua gelengan setia, sabar. Gua ajak pagi mana dia ngikutin, gua ngalor dia ngalor, gua ngidul dia ngidul, orang bininya buta. Yang maksudnya gitu ya, ajak susah ngikut, sabar, ajak senang komo. Kan begitu Bu. Ini kadang-kadang enggak loh, laki-laki orang sono mungkin di sini sih enggak. Sini sih baik semua, saya yakin enggak baik semua. Insya Allah, ya buktinya saya kelihatan sih bininya pada cerah-cerah. Iya, ini orang subur semua. Iya, pastilah. Wajahnya juga wajah skincare semua. Skincare mahal, 250.000 secepuk. Cuma orang kaya yang bisa kuat beli. Iya kan, bangun 2 kali sendok kan diurus. Gue masih belum jadi ustadz gitu Pak, kredit. Kadang servis payung, dana listrik, kadang-kadang ini TV apa bebas cuma bohong Bu, doa. Ibu. Ya, coba dah ibu-ibu senang kan Bu? Nih Pak, kita dengar ini termasuk ungkapan dalam loh. Yang jarang kadang-kadang diungkap oleh istri di dalam rumah. Kenapa? Takut. Bini kadang-kadang memang lebih nawin daripada orang lanang. Kalau bini mah mohon maaf, sedikit-sedikit ada keluhan, sedikit-sedikit ada masalah, enggak buru-buru bilang sama laki, enggak deh mah. Enggak. Bener enggak Bu? Makanya kita yang orang lanang tahu diri. Bini diam baik. Mama papa perhatiin, mama diam. Mama pengen apa sih sebenarnya? Enak ya. Ibu kalau di sini sama laki nyebutnya mama papa. Ayang beb.
besti atau musiman. Ada yang manggil laki musiman, asal musim tanggal muda gajian manggilnya papi. Asal bulan pertengahan manggilnya papa. Asal bulan tua PA. Bapak sia. Ada kopi buka. Iya, mau berantem bapaknya hilang tinggal sia. Mama sakit, suka ditanya begitu. Rasulullah gitu, Bu. Rasulullah tuh gitu. Makanya Rasulullah tuh, ya Allah, dalam sejarahnya kata benar-benar penyayang, akhlaknya benar-benar khuluqul Quran, Pak, pandai menghargai. Jangan kata ama bini yang sifatnya orang, ya mohon maaf nih Pak nih, yang sifatnya orang ama binatang Pak. Baca atuh di Sirah Nabawiyah, karangan siapa, Cek? Ya, kebetulan saya ada itu karangan Saifur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Pustaka Islam. Saya baca, jangan nama orang sama perayaannya kucing. Rasulullah punya kucing, Bu, namanya Bu Izzah, Pak. Kucingnya tuh. Nah, suatu saat kucingnya tertidur di kursi, di bangku nih, di bangku. Kucing kan biasanya kalau siang itu emang tidur kan. Kalau malam dia begadang, apalagi kalau musim bola. Nah, itu kucingnya tertidur, Bu. Rasulullah itu nyelampirin, apa bahasanya nyelampirin? Tahu kan, naruh baju di sini, gamisnya, lengannya ke sini, Bu, ke kursi ini. Itu si Bu Izzah tidur. Tidurnya nindiin lengan tangannya baginda Rasul. Lengan bajunya ketindian. Ogah itu Rasulullah mengganggu kesenangan perayaannya. Kucingnya takut keganggu. Ini rujukan para sufi itu begitu tuh, ya. Sampai binatang nggak mau diganggu. Akhirnya apa? Rasulullah ambil gunting, ditekan tangannya supaya kucingnya nggak keganggu, supaya kucingnya nggak bangun. Ada orang sini yang begitu. Orang pisan tidur kucing di atas mejanya rubuh. Bu buang kucing ngotot, kata dia mah kucing kagak sumpah, Bu, sesumpah, Bu, cuman kita orang dengar. Coba dah, kucing lagi tidur, ibu kagetin, gubrak ngotot, Bu, buset, aku cak, nah boleh tidur angus-angus apa lantaran Bu, kita nggak ngerti tuh, apalagi ama namanya orang. Sering Rasulullah itu tidur di pangkuan istri, Pak, sering bermanjaan. Pernah ibu, suami ibu, laki ibu tidur di pangkuan ibu? Orang. Lah terus bapak-bapak selama ini tidur di pangkuan siapa? Ngaku, disuruh ngaku. Tidur di pangkuan siapa dia bilang? Nah, selesai udah tuh hujannya. Ya, insya Allah hujan berhenti, saya berhenti udah bubar. Nunggu ceramah dia nungguin hujan doang. Ini akhlak Rasulullah dalam konteks rumah tangga. Makanya supaya suami open tentu ini balas. Kewajiban bini juga. Bini kalau laki ada di rumah, laki mau pulang merenah, dandannya itu buat laki, masya Allah, Bu, pahalanya gede banget. Bedak tebungan segelintir bedak itu diumpamakan sebongkah emas dari bukit Uhud, pahalanya diganti sama Allah. Makanya kalau mau bedak, kalau pakai bedak ada laki dah tuh setamblek ke sesenti ke 2 senti ke. Ini mah kadang-kadang salah. Giliran ada laki ora dandan, tuh. Giliran ora ada laki mau kemana-mana dandan, salah, Bu. Di akhirat wadon begitu nanti palanya dipanjangin, Bu. Ini yang begitu tuh, yang ada laki dia pura-pura. Yang ada laki ngabrak kemana-mana, duan-duannya steady, sampai selek, apa gitu pakai minyak beda-beda minyak. Umur borok nih.
Ya, terus yang ini lagi nih, misalkan nih malaikat 1000, yang ini minyak mawar, sampai ke dengkul minyak nyong. Tapi mau ngabrak, kan yang nyium tukang ojek, yang nyium supir angkot, tukang getek. Giliran di rumah laki, ya Allah, pakai pakaian kita yang kalau sudah sekoan, udah able, dialogin sama laki, marahan dia, nong jangan pakai itu mulu, ngapa udah enakan ini adem. Ada itu orang sini yang begitu. Jangan-jangan yang begitu selalu. Jadi di lebah ini emang kudu sama-sama bener. Lah bagaimana kita mau tidur di pangkuan dia, Pak? Ada orang sini dengan cebrik. Kalau enggak ke kemben. Coba masak ke ogah, mandi ke ora. Di mana aja ngembruk, pengennya pulas live. Tidur, masak, tidur. Entar-entar udah ngerungkat di depan TV. Mana perutnya gendut, mana gede, udah kayak kuburan Cina ya. Laki bingung, gue deh, ya Allah, itu bini gue kayak gitu temen. Nah dideketin asem, lo mandi. Nah gimana lakimu tiduran di pangkuan? Nah deketinnya gibrakis. Makanya ibu-ibu saya punya resep buat ibu-ibu yang perutnya gendut supaya jadi bagus. Ada resepnya kalau mau tidur, marut timun bu. Timun dipiring pisin campurin sama minyak kelapa. Setiap kita mau tidur itu olesin di perut. Ntar perut gendut jadi kempes, ora jadi bagus. Orang kempes bagus, merolok gitu tuh, merolok. Kapan gua ngomongnya jadi bagus belum dikempes. Dan lu mau dengerin baik lah gua bohong-bohongin. Ini orang bener. Cuma kan ntar laki lu, wow, merolok men. Ini kadang-kadang boro bini diem, orang lanang teh ampe sakit hare-hare, pura-pura orang mau ngurusin nanya ke orang, bini udah 17 kali melintir, sakit perut, pengen diperhatiin, pengen dikerok, mau dibawa kemana, kayak mau diobatin apa, kayak orang warawiri baik. Kesel nggak bu? Dengerin pak tuh, laki bapak, bini bapak tuh, bukan saya nih. Kesel, taruh sapa-sapa gitu. Yang namanya orang mah kesel, cuman dia nggak ngungkapin, nggak ngomong, tapi dalam hatinya ngancem orang wadonnya. Oke, sekarang gua sakit, lu diam baik. Udah kerjaan lu pisah nih. Sekarang gua sakit, lu diam baik. Emang lu mau sehat baik? Satu saat lu bakalan sakit, lu liatin gua balas. Mentak orang jadi bener kan rumah tangga begitu Pak. Taunya laki mah marah diantepin, padahal dia nggak nyadar kerjaan dia tuh. Tadi teh gara-gara dia kita jadi begitu. Apa giliran sakit laki masuk angin, kalau sama-sama sakit Pak, bandelan orang wadon daripada orang lanang. Orang lanang mah kena penyakit cengeng. Orang wadon mah cuma sumbang-sumbang, masih bisa masak, masih bisa nyuci piring. Belum pada berantem apa orang tadi? Tapi kalau pada berantem itu pun salah loh. Orang ini itu mau urusan dia lah ya. Jadi bagian kita mau kegiatan kita begini aja jangan ketemu ya. Ini kayak orang main kojong-kojong. Aku baru sadar ceramah begini tapi. Ini persoalan Pak memang dianggapnya sepele Pak. Silahkan Pak kaji secara psikologi. Hal-hal yang kecil justru yang akhirnya akan mengalami broken home Pak. Sebab yang begini nanti bakalan jadi lantaran. Satu saat muncul masalah ini yang kecil jadi gede. Sebab orang perempuan mah Pak, kalau berantem sama orang lanang mah yang dibahas hari ini. Tapi perempuan kalau udah berantem sama laki 15 tahun yang lalu juga. Dia mah orang lupa Pak. Ayo bedi kumpul-kumpulin sama dia. 1, 2. Kalau udah berantem kalah, orang lanang kalah. Orang wadon mulutnya 2, rewel.
memang kita cenderung ngalah. Kenapa? Karena orang wadon mah wajar rewel. Asalnya ke nenek moyangnya Hawa, akhirnya mangap Hawa. Makanya pengennya mangap baik. Apa orang lanang mah? Nah bapaknya dia Adam, mingkem. Adam tuh. Ya kan? Kalau perempuan mah Hawa. Ini mah nggak ada kitabnya. Ini mah utak atik. Ini mah nggak ada gua. Benar nggak begitu? Kita masih bisa masak, masih bisa giliran, aduh mah sakit banget mah, gitu kan ya? Kerokin apa mah? Ih, kita tiba ngejebet doang, sayur deh. Enak banget pak itu ngebales. Kemarin lu juga sayur, iya rasain. Kemarin gue diantepin baik, kan gitu. Lama-lama kita kesian juga. Mah kerokin. Sini gua kerokin pakai pacul. Apa itu? Nyautin. Bukan lantaran kita orang Al-Qur'an juga bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Orang lanang mah pimpinan Pak bagi perempuan. Artinya apa? Tak ada prajurit yang salah. Yang salah itu komandan. Orang lanang apa orang wadon apa gimana? Orang lanang sayang, orang wadon sayang. Orang lanang perhatian, orang wadon lebih perhatian. Makanya rumusnya menafkahi, dinafkahi. Memperhatikan, diperhatikan. Membagi duit, dibagi duit. Memadu, jangan, nah kalau gue harus setuju, nah jangan marah sama gue. Iya gue bang kali lu nerusin, gak pernah marah orang, untuk pakai jengkel, dia bilang gitu. Ya anggap deh gue kelepasan omong, romannya iya etama, iya makanya patuh, jangan. Ya kalau pengen patuh ngumpet ke. Ya Bu ya, perhatian Pak, ternyata itu penting. Abi Dzar Al-Ghifari itu Pak diomelin sama Nabi gara-gara nyuekin bininya, gara-gara nyuekin anak. Tuh, cuman ingat ya Bu ya, ibunya kudu memerna, biar laki perhatiin, jangan semau-mau. Laki ada di rumah, kadang-kadang rambut ramas di orang, boro-boro mandi. Ya Allah. Ada itu orang wadon yang begitu, ada orang sono udah dideketin laki, diusap palanya, sampah dulu. Dek bangetan, atau des dek laki. Kemana jam? Terus Pak Rasulullah itu berapa? Orang pelit sama bini. Berapa nggak dikasih Pak, dapat duit sejuta dikasih, 2 juta dikasih. Tuh Rasulullah. Karena tahu ketika istri diberikan rezeki oleh suami, dinafkahi oleh suami, senangnya luar biasa kan istri. Jangankan doanya, diamnya jadi doa Pak. Tenang bapak-bapak, andai kata pun misalkan istri tidak mendoakan, malaikat mendoakan. Setiap pagi malaikat itu turun ke langit dunia, 2 malaikat. Malaikat yang pertama bilang begini, Allahumma timun fikan khalafa. Ya Allah, tolong tuh ganti rezeki yang sebanyak-banyaknya Allah buat para laki-laki, suami-suami yang memberikan nafkah terhadap istrinya dengan ikhlas. Ya Allah, ganti sebanyak-banyaknya. Enggak selumpung simpuk, enggak. Ini kadang-kadang dicandet, giliran sama bini mah pelit, giliran sama orang-orang mah baik, orang resep. Tuh, bini tibang pengen beli bakso buat dilarang, itu besok ngapa? Tuh baksonya dia nutup. Lah kan yang masih nongol, baksonya masih banyak, udah nutup katanya. Giliran orang-orang tenteng, beliin pulsa apa? Drodot 100.000. Sebel orang. Taruh gue sebel. Lagi beli bayi mah lu gue bantuin. Karena akhlak Rasulullah yang sedang kita dicontoh ini kan. Nah makanya. Tapi malaikat satu lagi, Allahumma timumsikan talafa. Tahan rezekinya Allah.
Buat suami-suami yang pelit, kikir, bakhil, pedih, buntut, gasir, pantat, konek, aslias, cap, jahe, cikur. Tahan rezekinya. Kalau bisa kelakkan, habiskan rezekinya. Karena nggak manfaat. Yang seharusnya hak istri, hak anak, tapi buat orang lain. Daripada begitu, mendingan habiskan saja. Makanya mulai besok Pak, kudu barahan sama bini teh. Setuju Bu? Setuju. Bapak? Orang gua ngeliatnya kayak takut. Tuh, bilangin lakinya. Makanya kalau mulai besok, nih udah tahu kayak begini, laki ibu, suami ibu masih pelit juga, copet, duitnya copet. Resep dia, resep udah ketawa. Kayak orang bener, padahal mah belum gua suruh dia udah nyopet duluan. Sebel. Udah copet dulu. Jarang-jarang lu ada ustadz ngajarin nyopet. Gua doang ini. Gimana lu dengernya orang? Makanya iya untung lu manggil gua mah. Lu mah nyopet boleh. Iya. Mata baksoan boleh. Coba begini, awas jangan gagal paham. Kalau ustadz mau ngomong harus sembarangan. Mau nyopet lu bisa keren gasak semua. Satu ketika ada Hindun, nah, istrinya Sofyan. Pelit banget Sofyan, orang kaya. Duitnya banyak, gebok semua. Belum di ATM, belum di bank, belum simpenannya. Orang tuh mau lari celeng. Dapat duit celeng, dapat duit celeng, dapat duit celeng. Oh jadi banyak, jadi mati. Nah, tapi sama bininya pelit Bu. Jauh dekat kasih cuma 30.000, kira-kira begitu. Ih, pelit. Itu bininya kayak orang kaya, sampai kuat makan undar petekan. Itu pekerjaan lu. Ya katakanlah begitu, supaya ibu paham maksudnya. Nyerah dia ini berumah tangga sama Sofyan, orang kaya kok pelit. Kalau memang miskin, never mind. Oke, nggak apa-apa. Dah bini mah ngikut. Nah ini mah orang kaya, ada duit. Tapi dia pelit. Ngadu sama baginda Rasulullah, saya emang nggak kuat ngikutin Sofyan. Jadi bini Sofyan kenapa pelitnya juga setan. Boro-boro sama orang lain, sama anak dewek. Nih anak pengen jajan, banyak tukang tahu. Sampai besut dengkulnya. Apa tukang tahu mah di pojokan kampung udah kedengeran kesini dia. Orang pakai speaker dia mah. Halo, tahu gula digoreng dadakan 500 hijina. Halo, apaan lu masih belum jadi ustadz dia tukang tahu. Saya nggak kuat ya Rasulullah. Jangan, entong minta cerai, entong begitu, doakan saja terus. Cuman kata Rasulullah, khud mimmalihi bil ma'ruf. Copet duitnya, tapi dengan cara yang ma'ruf. Awas jangan gagal paham. Abang mau gua suruh nyopet itu rampok semua loh. Iya lagi. Gimana cara yang ma'ruf? Yang pertama sesuai kebutuhan saat itu. Nih dengerin bapak-bapak ibu-ibu biar sepakat. Umpama kekurangannya berapa sih bocah beli tahu goceng, ambil digepokan goceng, tuh goceng. Lalu orang dompetnya digasak iya juga. Nah kalau sampai ke dompetnya, tuh bini yang begitu itu dosanya lebih dari 70 pencuri. Nanti di yaumil akhir dari yaumul ba'ats dia digiring ke yaumul mahsyar. Itu jalannya begini. Makanya besok gua liatin di sana asalnya begini, pasti dia bisa. Nggak lu pada lu liatin lah ya. Kebutuhannya sesuai dengan hari itu. Bil ma'ruf tuh. Duit laki kita 10 juta. Oh emang tadi cuma 10.000, ambil 10.000. Terus gimana lagi? Ntar kalau laki kita pulang, berbilang, Pak tadi saya ngambil duit 10.000. Ya kan tadi si Udin itu siang nangis nggak ikut uang. Kan yang memalu mah kita juga. Kalau anak kita nangis, ya iya laki kudu marah juga timbang ceban. Ayo udah nggak apa-apa mah tuh. Itu ma'ruf. Awas. Bong suruh nyolong besok lurus bisa mati. Entong.
Iya, ntar ujung-ujungnya lu jadi maling, laki lu jadi maling. Jadi duit dari mana kalau bukan nyolong ayam orang? Yang bisa diambil sama lu. Nah, yang kemudian baginda Rasulullah pelit ya Bu ya. Kemudian baginda Rasulullah itu Pak nggak suka ngebandingin bini kita sama bini orang lain. Enggak. Ya. Jadi apa namanya kiswatu wala yukallifu illa ma yutik. Jadi enggak memaksakan Pak sesuatu perbuatan yang di luar kemampuan bini kita dalam hal apa saja, jangan suka maksain bini. Masa bini hujan-hujan suruh dandanin genteng? Ini mah contoh. Masa bini Buya suruh ngojek, dia lagi makan di rumah. Masa orang mana begitu teh? Ya, nggak boleh Pak seperti itu. Jadi yang biasa-biasa saja. Ya, terus ibu juga, mohon maaf ya Bu ya, kewajiban yang utama buat ibu sebenarnya ya kewajiban utama menurut agama cuman melayani suami di tempat tidur Bu. Itu aja. Selebihnya taat. Kalau soal nyuci piring apa bukan. Itu mah hanya apa namanya mau dianjurkan. Menganjurkan pahalanya besar, hanya anjuran. Andai kata memang tidak pun tidak jadi persoalan, karena Rasulullah nggak pernah merepotin bini. Bini tahu dia bini mah repot baik, udah begitu jenuh kerjaannya teh cuman sekitar dapur, sumur, kasur, malam digusur-gusur udah. Emang mati. Lalu ngerasa apa orang? Nah, ya. Jadi seperti itu. Nah, makanya ibu-ibu itu butuh kewajiban teh. Jangan karena duit melayani suami, ya. Jadi kalau misalkan nih malam Jumat nih, ibu kudu merenah Bu, mandi, siap-siap gitu Bu. Dia mah yang tua kan yang muda kan entong pakai segala ngomong umur, pokoknya selagi dia punya laki gitu ya. Ini gue ngomong pelan, lu denger apa orang? Jadi gue takut buat kemana-mana, ntar orang lain denger gitu Bu ya. Iya, jangan ini mah laki udah ngancem malam Jumat. Nah, terus pulang kalau bawa duit. Nah itu tuh jangan karena duit mulu Bu. Udah dah asal bawa duit ya udah cemberut. Payah laki bentak-bentak. Apa sih? Awan. Capek. Laknatul malaikata hatta tusbih. Dilaknat sama malaikat sampai datangnya waktu pagi. Itu dia kalau pagi lakinya ridho, kalau kagak ridho tetap mati masuk neraka, dilaknat sama malaikat. Tuh, jadi mulai sekarang kalau umpamanya kode dari laki, oke. Begitu, udah antepin aja, kita lawan bari ngedidis aja. Ntar dia kelubukan dede, kayak gabut kenteng. Malah deh Bu, ada keterangan ibu calon penghuni surga yang suka nawarin duluan sama laki. Suka loh nawarin. Emang godaannya gitu, makanya nih ya mulai ntar ini udah nggak usah dandan lagi, ini udah cakep-cakep ya. Ntar ini langsung nih bisa dipraktekin, pulang nyampe rumah lakinya kan hadir nih. Ntar ibu masuk kamar, lakinya dudukin di bangku, jangan didudukin sama lu mencret, lakinya dudukin di bangku, seduhin kopi biar jinak. Soalnya kalau enggak diseduhin kopi ntar nabrak dia ke pos ronda. Nah biar jinak. Dah ibu-ibu salin Bu di dalam kamar pakai baju yang tipis. Pakai baju yang tipis. Punya? Yang tipis. Pokoknya apa ada itu yang bekas ancok? Iya bukan apa-apa. Yang bekas ancok penjara itu. Bekas tanggok gitu ya. Kan itu mah kelihatan semua, nggak apa-apa di depan laki. Nah ntar lu keluar, laki lagi ngopi, nah lu teredengin. Usai pakai ya Allah lah laki lu, emang gua. Berarti lu kan belum pernah begitu bisa nih, pantas berantem mulu. Teredengin.
Subhanallah, Fatimah ngerayu istrinya Sayyidina Ali supaya ditubruk 70 kali muter, Bu. Supaya lakinya tergoda dengan bersolek. Bener, bini teh begitu tuh. Tradingin supaya apa? Ditubruk. Kalau ditubruk sama laki kita itu pahalanya lebih besar dari isi bumi, Bu. Gede pahalanya. Yang penting ditubruk laki. Umpama laki kita enggak nubruk, kali aja kucing. Orang ikan sepat. Gitu ya, Bu ya. Ustaz, laki saya mah diem baik. Misalnya nih, dia pura-pura baik jaim, Ustaz. Laki saya mah iya. Tahu dah, saya kagak tahu dah apa jaim apa budak. Nah, atuh ibunya jangan diem baik, Bu. Bari nyengir, ibunya bari teriak. Gemblong. Itu kata lakinya lemper. Paling kata Ansip itu siapa yang dagang pecel malam-malam. Ini saja barangkali akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari kita niat yang saleh hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik sallallahu ta'ala an kulli sahabati wa sayyidina Muhammad rasulullah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li azwajina wa li awladina wa li ustadina wa li ashabina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis saqa su'il qada. Rabbana la syi'ta ahlaktuhum min qablu wa iyaya tuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha wa tuhdi'u mimman tasha biyadikal khair. Rabbana anta waliyuna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir 'alaina lil ladzina yattaquna yutuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun wal ladzina hum li ayatika wa rusulika wa bima unzila ilaika yu'minun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'ana ruku'ana sujudana salatana qiyamana siyamana tadru'ana takhushu'ana ta'budana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.